bulanan sama pelayanan, transport, membership dan sebagainya. Satu unit, satu orang, satu perusahaan itu di dalam satu daerah itu kira-kira 50 juta tahun. Jadi kalau Bapak mau ngutus 3 utusan ke satu tempat itu 150 juta setahun Pak. Kita nggak ada duitnya. Udah sampai tegang ya, bukan bendahara ini. Bendaharanya sih, kalau bendahara enak, tapi kalau ada duit saya keluarin. Panitia keuangannya pusing nyari duitnya, panitia P juga pusing nih gimana strateginya. Terus ya kan kita berdoa ya, saya bilang beginilah, kalau kita harus bayar 150 juta supaya satu orang bertobat, kita mau nggak? Dibalik kan? Kalau kita bayar ya, kita nggak mungkin bayar orang untuk bertobat kan? Tapi kalau misalnya kita bisa membayar satu orang 150 juta, tapi dia sungguh-sungguh bertobat, mau nggak kita bayar? Mau. Apalagi di suku itu yang belum ada orang Kristen satu pun juga. Mau nggak? Juga ya. Jadi mindset dirubah, kalau nggak kita boros 150 juta belum tentu satu orang bertobat. Karena dibalik, kalau kita bayar satu orang untuk bertobat 150 juta, mau nggak? Ya mau juga. Tapi kan tentunya kita nggak bisa bayar orang bertobat. Jadi kita bayarnya utusan Injil, membagikan Injil supaya bisa bertobat. Ya akhirnya yang kami lakukan apa? Nggak ada duit. Ya terima kasih, Ibu sudah menyampaikan tidak ada duit. Yuk kita berdoa bersama-sama. Akhirnya Tuhan bukakan jalan ajaib. Kami punya mitra, ada yang dari Singapura. Tiba-tiba datang aja hanya bertanya, yuk bagaimana kami dengar di Jerusalem pertama sedang melakukan putar-putar Injil, boleh nggak kami terlibat? Boleh. Gereja Singapura berapa orang mau dikirim ke Indonesia? Aduh Pak, kami nggak bisa kirim orang. Duitnya aja boleh nggak? Dolar Singapura apa rupiah? Dolar Singapura Pak boleh. Rupiah boleh. US dollar lebih boleh lagi. boleh ya. Nah tapi itu guyonannya aja. Tapi seriusnya kami bersama-sama bermitra. Gereja yang di Singapura belajar bagaimana mengutus bersama-sama. Dan akhirnya ajaib bagaimana Tuhan mengirimkan orang-orang, menggerakkan orang-orang gereja-gereja lain untuk bisa bermitra. Kalau nggak mungkin kami mengutus 18 utusan. Ya kalau kira-kira 150 ya bisa dihitung berapa anggarannya setahun toh. Ya kira-kira ya segitu. Ya. Ada duitnya nggak ada itu ya. Tapi kok bisa? Nah jadi panitia keuangan bukan lagi Pak nggak ada duit nggak boleh ngutus. Perlu mengutus nggak? Kan visinya ini, ya. Visinya kan ini, supaya setiap orang diselamatkan, seluruh bangsa suku bangsa dimuridkan. Berarti kalau ada satu suku bangsa yang belum ada pemuridnya, mau nggak mau harus diupayakan supaya di situ ada utusan Injil yang bisa memuridkan, mengabarkan Injil dan memuridkan. Pun harganya. Toh, kan itu langkah-langkah praktis yang kami lakukan. Ya, memang prosesnya nggak segampang ini, ya. Tapi karena kita punya dasar dan tujuan yang sama, dan ya di sini adalah posisi yang sama. Jadi semua orang jelas tugasnya. Panitia keuangan jelas fungsinya, bukan mengatur program gereja. Panitia doa jelas fungsinya, bukan mengatur hanya jam doa, tapi menggerakkan semua jemaat untuk mendoakan. Tujuan sasaran semua umat seluruh bangsa dimuridkan. Panitia administrasi personalia juga jelas. Ketika ada jemaat yang protes, Pak Ardi ini gembala sidang tapi kok keluar terus gitu ya. Keluarnya kemana? Waktu waktu 2 tahun kami memulai perjalanan ini, kami bisa puji Tuhan izinkan kami mengutus dan membuka kira-kira ada 7 atau 8 titik di Indonesia yang ada utusan kami. Ya.
Kemudian hampir rata sebulan sekali saya dengan panitia PI berkunjung ke titik-titik itu. Ya, dulu belum zamannya Zoom, jadi mau nggak mau harus ke sana, menguatkan, mengupayakan, memberi dukungan. Ya. Makanya budget PI itu besar ya untuk itu, gitu ya. Ke sana, dukungan, apa yang dibutuhkan, menggerakkan jemaat, mengirim bantuan dan sebagainya. Jadi rata-rata sebulan sekali saya pasti pergi untuk berkunjung ke sana. Sampai suatu kali saya pulang, anak saya yang kecil, Om mau cari siapa? Enggak, guyon. Saking seringnya di luar, Om mau cari siapa Om? Tapi dia nggak denger. Oh denger. Makasih Melody udah ikut. Ya, karena biasanya papanya pergi sendiri. Gitu. Nah, jadi seperti itu ya, saking seringnya pergi. Jadi jemaat protes, kenapa kok pendetanya nggak ada? Nggak ada karena apa? Menjalankan tujuannya. Sehingga personalia yang menolong perancang dan gembala sidang mengatur personalia yang lain juga nggak salah. Apalagi giliran ketika pendeta Iwan keluar, pendeta S keluar, bukan hanya keluar atau enggaknya, kenapa keluar? Saya mau balikin, kalau Pak Is dan Pak Iwan nggak pernah keluar-keluar, berarti kita nggak menjalankan visinya. Bagaimana kita menguatkan gereja lain, ya, dan sebagainya. Jadi fungsi dijalankan dalam struktur. Jadi struktur organisasi mendukung pencapaian misi sesuai dengan organisasi yang dibuat. Ya. Nah, kalau mau dibikin organigramnya memang sulit. Mau gimana caranya nggak tahu lah. Pokoknya kira-kira semua tahu lah seperti ini ya, menjalankan fungsinya seperti ini. Jadi posisinya sengaja menjadi pendukung karena pendukung itu esensial. Kalau nggak ada pendukung kita nggak jalan. Supaya organisasi tadi bisa menjalankan fungsinya untuk menggerakkan jemaat dari ibadah masuk ke sekolah minggu untuk menjangkau dunia agar dapat masuk ke dalam ibadah, menjangkau sekolah minggu dan seterusnya. Ya. Ditata seperti itu. Jadi kalau divisualisasikan seperti ini ya, yang ketua-ketua itu ketua ibadah, ketua dan sebagainya. Ya. Nah di dalam buletin sama, yang kami lapor pun sama. Ini contoh dari buletin, tapi ini masih tahun 2019 ya. Setelah itu kami berkembang juga ya, tahun 2019 akhir 2020 awal sebelum COVID itu kami menambah jadi ada 5 kebaktian ya waktu itu ya. Waktu ini masih 4 ya. Nah jadi yang kami laporkan pun akhirnya oh ini udah lewat 1 Maret. Oh salah sorry ya. Ini ada kelewat slide-nya, saya nggak masukin sini tapi coba saya revisi. Nah ada satu unsur untuk mengukur evaluasi keberhasilan gereja. Jadi selama ini seringkali kan parameter keberhasilan gereja tadi yang ditanyakan, apakah harus bertumbuh selalu? Ya jumlah ya bertumbuh, tapi kadang-kadang kita hanya fokus kepada berapa banyak orang yang hadir. Ya. Nah di buku ini itu dijelaskan yang harus kita evaluasi adalah berapa persen dari jemaat yang terlibat dalam setiap proses. Ya. Aduh maaf nanti saya coba carikan slide-nya ya. Jadi ketika kita mengukur keberhasilan sekolah minggu, itu bukan berapa banyak jumlah yang hadir sekolah minggu, tapi berapa persen dari jemaat yang hadir sekolah minggu. Ketika kita mengukur pelayanan, unsur yang ketiga, kita nggak melihat berapa banyak orang yang ikut kelompok pelayanan, tapi berapa persen dari yang sekolah minggu itu kelompok pelayanan. Nah jadi ketika evaluasi tahunan yang kami evaluasi berapa persen dan bagaimana meningkatkan persentase. Karena kita bisa menjalankan ini, dan semakin banyak orang dimuridkan di sekolah minggu dan semakin banyak orang terlibat dalam pemuritan menjangkau dunia, kira-kira ibadahnya naik nggak? Pasti naik. Ya. Jadi memang kejar-kejaran terus, ya. Dan itu yang terjadi. Jadi waktu awal kami memulai proses ini, ya sekolah minggu, kalau secara jumlah ya, itu sekitar 120-an ya. 120-an anak-anak dewasa yang memang jemaat yang setia, mau badai topan gempa bumi pasti tetap, karena itu memang dari dulu udah setia ya. 120 ya, 120-an.
Nah, waktu kami mulai proses Simple Church, di mana organisasi gereja tidak ada lain selain 3 ini, pergerakan jemaat semakin mengerucut. Ya. Waktu awal saya datang di gereja pertama, saat yang paling saya tidak sukai, akhir ibadah. Kenapa? Karena kebiasaan kami di akhir ibadah itu kita pengumuman dibacakan setengah mati. Karena bisa 10 menit habis hanya untuk bacain buletin yang sudah ada di buletin. Tetap dibacakan, ya ini WBI akan bertemu pada hari Kamis jam 10. Ada jangan telat ya, bawa botram masing-masing. Jadi bacain gitu, numpuk ya. Apalagi kalau misalnya mau doa seperti ini, terus ada yang Pak titip pengumuman. Oke, nanti habis doa berkat, di sini terus pengumuman ini ada susulan tambahan, ada 5 lagi 10 gitu ya. Bisa 10 menit tuh ya. Terus membacakan yang ulang tahun gitu ya. Ada jemaat yang sudah nggak aktif, yang sudah meninggal dunia karena masih belum dicoret juga, masih dibacakan. Saya juga bingung gitu. Jadi saya sudah berdoanya Sabtu malam itu kalau bisa cawan ini berlalu daripada tapi kehendakmu yang jadilah. Jadi tetap dibacain itu ya. Karena nggak tahu kehendaknya apa gitu. Jadi udah kita bacain aja ya. Aduh ya, tapi lama-lama ya akhirnya ketika kita udah sepakat, jadi sekali lagi prosesnya itu ketika perancang sepakat, semua jadi beres ya, semua jadi beres karena jemaat pun ngambil suara RUG sepakat ketika dipresentasikan. Ya. Nah jadi ketika itu dalam pengumuman yang diucapkan secara verbal oleh pendeta hanya ada satu. Jadi setelah doa berkat, saya selalu bilang terima kasih atas kehadirannya. Yang belum ikut sekolah minggu, ikut sekolah minggu. Sekolah minggu di gereja Baptis Pertama untuk semua usia. Dari yang paling kecil sampai yang paling dewasa semua ada kelasnya. Untuk keterangan lebih lanjut, silakan habis salaman keluar ada petanya. Dia udah ada peta, udah kelompok usianya. Tuhan Yesus berkati. Udah 1 menit. Yang ulang tahun kita tulis dalam buletin. Tahun ulang tahun daftarnya lihat di buletin. Yang ulang tahun dan di anggota sekolah minggu pasti diucapkan. Yang anggota sekolah minggu ya maaf ya. Karena yang terdaftar di kami itu udah ribuan karena kami dari tahun 54 kan. Jadi yang udah nggak aktif, yang udah keluar, udah pindah, udah meninggal itu kadang-kadang bisa tercatat. Jadi bisa ada 1.700 kali yang udah tercatat ya. Yang aktif kan nggak segitu ya. Nah akhirnya ya begitu, pengumuman tolong lihat di buletin. Udah gitu aja. Jadi pengumuman yang disampaikan secara verbal adalah yang belum ikut sekolah minggu, yuk ikut sekolah minggu. Ya. Ketika simple, nggak ada saingan lain, kami melihat ya, dari yang simpatisan, dari yang hadirannya ibadah, mulai berdatangan karena mereka bingung ini apa sih? Tiap minggu ngomongnya sekolah minggu aja ya. Minimal mereka kan coba sekali. Nah, jadi dalam pembekalan guru sekolah minggu kalau ada tamu, kesan pertama dari setiap kelas ini akan menentukan. Kalau kesan pertamanya nggak baik, udah susah. Kalau kesan pertamanya semua welcoming, semua menyambut, ya dia pasti akan tetap terus di sana. Ya. Nah, tapi dari sisi mimbar dan pengarahan hanya satu, nggak ada saingan. Ya. Beberapa tahun sebelumnya saya ingat karena waktu kami suruh jangkau semua orang menjangkau dari ibadah dulu menjangkau gitu. Saya ingat ketua PKMB. Ada satu jemaat gereja baptis mana saya lupa dari dari Jogja datang kuliah dari pesan dijangkau Pak ini mau kuliah di Bandung. Oke siap. Sama pendeta kan. Terus saya bilang ke ketua PKMB, ini mau ada datang nih satu orang baru, tolong dilihat, dicari, dijangkau ya. Oke. Ya. Nah cuman dia itu kayak sembunyi-sembunyi nggak tahu yang mana orangnya gitu kan ya. Belum kepikir kalau sekarang kan Pak ini fotonya. Ya. Hanya bilang namanya itu, jadi nyari namanya kan bingung gitu ya. Nah jadi dia ternyata sudah ikut juga sekolah minggu pemuda dan dia belum ikut PKMB ya. Setelah 3 minggu di Bandung,
Akhirnya ketemu sama ketua PKMB. Ya, tanya, oh anggap aja Mas Joko misalnya, Mas Joko gitu ya, yuk ikut PKMB yuk. Oh ya karena selalu dari kerja bakti tahu PKMB ya. Hari Kamis jam segini. Terus Joko ini bilang, oh saya udah ikut kelas pemuda sekolah minggu. Terus saya dengar karena dia di belakang saya pas salaman, dia bilang begini, Joko kamu nggak usah ikut sekolah minggu itu membosankan. Ikut aja PKMB, karena PKMB itu lebih menyenangkan karena dia ketuanya. Ya sampai berhenti salaman. Apa gitu ya? Itu kan namanya jeruk makan jeruk ya. Atau kalau bahasa organisasi itu kan kita dilarang kencing di kolam sendiri gitu ya. Kencing di kolam sendiri nggak boleh ya. Namanya kan merusak diri sendiri ya. Pekerjaannya apa? Manajer Alfamart. Belanjanya di mana? Indomart, gitu kan? Ya. Orang mau ke Alfamart nggak? Nggak ada. Kalau perlu kaosnya semua Indomart Alfamart gitu kan ya. Ini sama. Kenapa? Saya juga jadi sadar. Jadi ketika organisasi yang diumumkan orang juga bingung. Orang baru datang ke sini. PKMB Persekutuan hari Kamis jam segini. WBI Persekutuan PKMB ini apa sih? Pelatihan komputer. WBI ini apa sih? Wirawiri atau apa itu? Nggak tahu ya apa gitu ya. YWU pertemuan, kalau jemaat tahu, tapi orang tamu kan nggak tahu. YWU itu Young Women Union, wah karena itu adalah WBI ibu-ibu muda gitu ya. Nggak tahu, nggak ada yang tahu singkatannya apa, karena nggak dibacakan. Dibacakan, yang bacakan juga nanti jadi akhirnya jadi bingung, orang yang datang bingung. Nah kalau kita baca buku itu tuh yang paling satu hal yang disoroti. Clarity berbicara tentang jangan sampai ada kebingungan. Ya. Lingkaran-lingkaran ini menolong supaya orang nggak bingung. Ya. Terima kasih sudah datang ibadah. What next? Di buku itu dikasih tahu ya. Seorang yang datang harus tahu langkah selanjutnya apa. Kalau enggak, dia bingung. Kalau salah satu contoh yang diberikan dari 4 Point Church itu membawa orang dari pelataran masuk ke ruang tamu, dibawa masuk ke ruang keluarga supaya bisa masuk ke dapur. Ya. Kalau kita ada tamu yang nggak kenal, ruangan pertama langsung ke dapur nggak? Ibu-ibu yang menguasai dapur? Enggak ya, justru ditutupin. Jangan sampai masuk nanti kelihatan awan bumbunya di mana-mana ya. Bawangnya tercecer di mana-mana gitu ya. Kelihatan dapurnya kan nggak mau ya. Kalau udah kenal kan no problem ya. Kalau belum kenal, masa harus dibawa ke dapur? Justru maunya dipagari dapurnya, jangan sampai kelihatan dapurnya seperti apa kan. Kompornya begini, jangan sampai kelihatan. Yaudah, di pelataran dulu. Mau iuran, oh iya udah Bapak tunggu aja ya di sini ya. Nggak dia kasih masuk malah kan. Ini iurannya iya kan. Nah itu bayangan dari gereja itu seperti itu. Sehingga semua jemaat sadar. Setelah datang ke pelataran, what next? Masuk ke ruang tamu. Ruang tamu, ngobrol, dikasih makan minum. Setelah itu dilibatkan ke ruang keluarga. Nah kalau di sana pemuritannya apa gitu ya, saya lupa. Kayak sekolah minggunya lah, sel group ya. Dari sel group dibawa masuk ke dapur. Berarti jadi pemimpin. Pemimpin sel group menjadi pemimpin sel group dan pengembangan gereja lainnya orang yang udah ikut sel group ya. Nah jadi next step-nya harus jelas. Oleh karena itu ada gerakan gereja ini. Setelah orang datang ibadah, ekspektasinya apa? Pulang, sekian dan terima kasih. Khotbahnya bagus, ibadahnya bagus, musiknya bagus. Sampai jumpa minggu depan. Atau ekspektasi orang yang datang ke gereja apa? Itu yang diklarifikasi dengan bagan-bagan seperti ini. Dengan pengumuman. Yang belum ikut sekolah minggu, yuk ikut sekolah minggu. Nggak ada saingan lain. Hanya sekolah minggu. Makanya di Simple Church itu tulisannya, subjudulnya adalah mengembalikan proses pemuritan. Di sekolah minggu, nah ini PR keduanya setelah kami mensuruhkan seperti adalah
menstrukturkan sekolah minggu. Bagaimana setiap orang yang di sekolah minggu dimuridkan di sekolah minggu. Kami punya moto yang kami tulis, ya sekarang udah tulisannya udah pengumuman di mana-mana, tapi untuk setiap orang yang aktif pasti tahu, yaitu semua orang di gereja pertama harus memuridkan dan dimuridkan. Titik, dah. Itu motonya. Semua orang dimuridkan dan memuridkan. Dah. Supaya nggak ada saingan. Mau datang kegiatan baksos atau enggak ya terserah. Nantinya aja gitu ya. Tapi teorinya kalau sudah dimuridkan, ada kegiatan baksos pasti mau karena itu kesempatan menjangkau masyarakat. Ya. Jadi motonya supaya jelas, dimuridkan dan memuridkan. Nah, jadi praktisnya setiap guru itu, jadi gini yang kami lakukan sebagai contoh ya. Karena organisasi perintah kami hanya sekolah minggu, hari Jumat itu setiap guru sekolah minggu yang mengajar ikut kelas persiapan mengajar. Jadi mereka sudah komitmen. Ini kami lagi masih ulang nih karena setelah COVID polanya jadi berubah ya, tapi kami mau gencarkan lagi ya. Nah, tapi sebelum COVID kita udah jalan cukup baik ya. Hari Jumat guru sekolah minggu yang akan mengajar sekolah minggu hadir. Saya gembala sidang memuridkan. Bahan ajar sekolah minggu adalah bahan yang akan dikotbahkan. Jadi besok kami akan kita akan khotbah ya, khotbahnya dari Matius atau Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 12. Nanti akan dikotbahkan ada 3 poinnya ini. Nah, proses penafsirannya dari 1 sampai 12 itu menjadi 3 poin itu seperti ini. Dilihat. Jadi kami mengajar guru-guru sekolah minggu ilmu tafsir sama ilmu berkhotbah. Itu saya dan Pendeta Iwan Faiz kami mengajarkan mereka. Ya. Supaya mereka tahu ketika khotbahnya jadi seperti itu kok bisa seperti itu. Dan guru-guru sekolah minggu kami kasih SIM, surat izin mengkritik. Ya. Jadi betul kami kasih izin. Pendeta minimal, kalau pendeta tamu jangan saya bilang. Kalau pendeta yang di dalam rumah ya, baik saya pendeta Yesus atau pendeta Iwan, berkhotbah tidak mengikuti hermeneutika, ilmu tafsir dan ilmu berkhotbah ekspositori yang kami ajarkan, boleh protes. Kalau gaya nggak boleh protes lah, karena saya sama pendeta Iwan beda gayanya ya. Saya sama pendeta Is beda gayanya. Kalau kunjungan orang sakit, kami utamakan pendeta Iwan karena dia bisa memotivasi. Sembuh. Kalau saya berdoa orang depresi, karena berdoanya itu teologis ya. Tuhan, Kaulah yang berdaulat. Wah, ini berarti doain saya mati kali. Jadi mati gitu ya. Kalau pendeta Iwan kan lebih, nah itu karunia masing-masing ya. Nah jadi akhirnya itulah yang kami lakukan. Kalau kami menafsirkan firman Tuhan tidak sesuai dengan apa yang kami ajarkan, boleh mengkritik. Tapi kritiknya ya pelan-pelan lah, kan kami juga manusia gitu ya. Ya, pelan-pelan, tapi dikasih SIM, boleh mengkritiknya. Kalau desain PowerPoint ya kasih masukan lah gitu ya. Kalau mau dibuatin PowerPointnya biar bagus ya. Gak usah dikritik, isinya dikritik. Nah, jadi karena hari Jumat, guru-guru sekolah minggu ada pembekalan. Dan dimuridkan. Pada hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, mereka ngajar kelas sekolah minggu, mereka melakukan yang sama. Ini Alkitab, firman Tuhan, proses penafsirannya, ini pelajarannya. Mereka membawa dan melatih murid-murid sekolah minggu bisa menafsirkan dengan cara yang sama. Kira-kira begitu polanya. Jadi guru-guru sekolah minggu wajib, dan yang didorong dari atas, dari Bitter, semua ikut sekolah minggu, nggak ada yang lain. Nah itu prinsip Simple Church seperti itu ya. Proses yang sederhana. Dari sekolah minggu baru nanti dipersiapkan orang yang mau melayani Tuhan dalam kelompok pelayanan. Jadi kira-kira seperti itu. Sehingga dalam buletin pun sama. Ini saya screen dari file, saya coba capture dari file yang ada
waktunya masih tahun 2019 ya. Grafiknya dan juga pengumumannya itu sama. Jadi misalnya seperti ini di buletinnya yang menonjol adalah sekolah minggu. Nah ini berapa kelas ini? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 kelas waktu itu. Kelasnya di mana, ruangannya? Ya ruangannya belum ada ya. Gurunya siapa? Saya bisa hubungi. Ruangan itu ada peta sendiri. Kelas itu nanti ada petanya. Ada peta. Sehingga dan pengumuman terbesarnya ini ya. Yuk belajar bertumbuh berbuah di sekolah minggu di pertama. Jadi ajakannya ini kelas standarnya. Nanti di luar ini masih banyak kelas-kelas lain kecil lain yang ada yang kelas kafe tadi tangannya ada kelas pasutri, ada kelas macam-macam lah profesi, mahasiswa kuliah dan sebagainya. Nah, jadi dari pengumuman pun kami mementingkan sekolah. Dari buletin kami juga melihat ini angka yang kami selalu pantau. Perancang dilatih untuk memantau presentasi, jangan lihat ininya, lihat persentasenya. Ketika di rata-rata, apakah 1 tahun ini bertumbuh apa enggak dari tahun sebelumnya? Karena teorinya kalau ini bertumbuh, berarti ini pasti bertumbuh, ya. Ibadah pasti bertumbuh. Karena kalau orang diperlengkapi untuk menjangkau, pasti menjangkau. Kalau menjangkau ya sekian persen pasti terjangkau. Jadi proses itulah adalah ini. Indikator keberhasilannya, indikator pertumbuhannya bukan hanya angka tapi ini yang dipantau. Nah kalau kayak begini ini masih perlu ditingkatkan. Ini juga ditingkat. Jadi target kami bukan target angka tapi target persentase. Ya. Sehingga ini sebelum Covid ya, waktu kami mencanangkan dalam 5 tahun 100%. Jadi setahun bertumbuhnya kira-kira 10% dari persentase kehadiran. Jadi kalau dihitung-hitung ya harusnya setiap tahun bertumbuhnya secara nominal 20% supaya bisa naiknya 10% karena kan ibadahnya juga pasti naik gitu ya. Nah jadi ini ya. Kemudian ini masih lemah sekali, jadi hanya 23% dari orang yang ikut ibadah itu diperlengkapi secara khusus. Ya, baru sedikit untuk menjangkau. Karena kita terus dorong. Nah, jadi melihat membaca yang kalau dulu laporan buletin kan hanya kebangkitan 1 berapa, tapi tidak berfungsi hanya kehadiran aja, tidak berfungsi. Nah kalau yang atas ini tentang gabungan dengan semua cabang di lembar satunya juga cabang. Ya. Cabang pun kami dalam tanda kutip ya, paksa supaya mengikuti pola yang sama. Sekolah minggu, tapi bukan hanya sekolah minggu ya. Yang keduanya itu ada yang bilang KPW, ada yang bilang Komsel, no problem ya. Tapi pemuritan. Jadi kalau yang ibadah termasuk cabang-cabang, ini pas tanggal 5 Mei itu segini ya. Yang ikut sekolah minggu segini, yang ikut pelatihan atau diperlengkapi sekian ya. Nah, jadi cabang-cabang pun kami dorong untuk memahami ini dan pakai pola yang sama. Dan kami mendorong jemaat juga menyadari, ya kita mau cap baru itu adalah perpanjangan dari jemaat setempat. Satu tubuh, satu di mana ada jemaat memancarkan kemuliaan Tuhan, harus menjadi murid yang taat untuk menjangkau dunia. Entah di Aceh, entah di Jambi, entah di Medan, entah di Kalimantan Timur, di Sumba, di Semarang, di Garut, di Bandung Selatan. Kehadiran jemaat, terang Tuhan terpancarkan, fungsi jemaat dimuridkan, menjangkau suku-suku bangsa. Jadi gerakannya semua sama. Kalau enggak, ya silakan cari hidup yang lain. Ya. Bukannya kejam ya, tapi menyelaraskan. Ya. Puji Tuhan semuanya mau. Ya. Nah jadi itulah sebagai contoh ya, sebagai contoh.
Nah, saya singkat aja sebelum kita bisa tanya jawab lanjutan ya. Yang berikutnya berbicara tentang bagaimana kembali ke 4 unsur kepemimpinan tadi ya. Di 4 unsur kepemimpinan itu, clarity berbicara tentang kejelasan, yaitu jelas apa yang kita katakan tentang tujuan dan langkah-langkah strateginya. Itu yang lingkaran-lingkaran tadi, jelas. Kemudian yang ini unsur ini ya, jelas. Fungsinya di mana, strukturnya di mana, jelas. Ya. Kemudian tentang movement itu kita perlu perjelas dan ajak gereja untuk bergerak bersama-sama, dimulai dari pemimpin. Ya. Jadi saya ceritakan ya, sharing tentang apa yang terjadi di GBP. Dulu waktu awal jadi panggil dan mengembalakan di sana, sebetulnya enak ya, karena kan kita baktian itu ada 3 atau ada 4 ya. Jadi yang pertama kebaktian jam 6. Jadi kami dari rumah itu pasti belum sarapan. Jam 6 kebaktian dulu, terus dari kebaktian 1 dan kebaktian 2 ada jeda sejam setengah. Jam 7.30, 8.30 kan sekolah minggu. Nah kami pendeta-pendeta nggak ikut sekolah minggu, kami hanya duduk di kantor. Terus ada satu jemaat yang luar biasa perhatian sama kami, melihat pendetanya kok kurus-kurus gitu ya. Dikasih sarapan ya, disiapin sarapannya enak-enak. Siapin sarapan enak, jadi ketika sekolah minggu sedang berjalan, kami bertiga, karena itu kebiasaan yang sudah dibawa seperti itu. Nah kasihan pendeta belum makan, keluarga pendeta silakan makan dulu. Jadi kami makan, ngobrol-ngobrol, sharing. 8.30 yuk, kita siap-siap untuk kebaktian 2, terus 10.30 karena yang bisa kebaktian bahasa Inggris, jadi saya tetap di ruang ibadah, langsung mulai kebaktian bahasa Inggris, setelah itu pulang, ya. Nanti sore balik lagi kebaktian sore, begitu terus. Ya. Nah, kami melihat di sana, waktu itu tahun pertama saya pimpin perancang, kami pilih ketua sekolah minggu yang terbaik. Bujuk-bujuk sampai dia mau. Dan dia lulusan teologi, sangat baik, pintar sekali. Kasih target, ibu sekolah minggu, bertumbuh ya, oke. Kita ada seminar, pembicara, macam-macam, semua dikerahkan untuk meningkatkan sekolah minggu. Tapi dari semua upaya yang sekeras-kerasnya, itu naiknya paling setahun tuh paling 20 orang. Bisa 120 mas, rata-rata terakhirnya 140. Padahal penceramah ABC, di penceramah internasional, penceramah nasional semua dijalankan, tetap gak jalan ya. Terus what's wrong ya? Nah puji Tuhan yang tahun keempat, tadi saya share di belakang tahun keempat, karena satu-satunya kegiatan yang penting ada sekolah minggu, kami rombak. Oke, dimulai dari gembala sidangnya. Daripada makan pagi sarapan, walaupun enak dan lezat ya, kita gak usah makan lagi. Karena itu jamnya sekolah minggu, kita semua ikut sekolah minggu. Runding-runding, Pak Is, Pak Iwar, oke saya pegang dewasa pria. Pak Is, saya ikut dulu lah, dewasa pria juga. Dia bilang, udah habis dewasa prianya ya. Ya saya jadi murid aja. Jadi walaupun saya gembala sidang, sampai sekarang saya adalah murid sekolah minggu. Saya adalah anggota kelas dewasa pria 3. Itu kelas saya. Ada gurunya. Hari Jumat saya membekali, memuridkan guru. Hari Minggu saya dimuridkan oleh guru itu. Karena saya jemaat biasa ya, dimuridkan dia. Nah, saya nggak tahu apakah jemaat melihat atau enggak, tapi itu keyakinan para pemimpin, komitmen. Panitia perancang sama. Ketika kita sudah meresmikan gerakan itu, ketika kami memilih panitia perancang, hanya ada satu syarat kualifikasi panitia perancang. Hanya satu. Ada yang bisa tebak? Dulu ikut sekolah minggu. Sekarang kami rombak, harus guru sekolah minggu. Ya. Nah, untuk jadi guru sekolah minggu itu syaratnya ada 15 poin. Ya. Inspirasi dari
1 Timotius, dari Titus, itu kami inspirasikan, dibentuk termasuk komitmen harus persembahan persepuluhan itu tanda tangan jadi guru sekolah minggu ya. Harus. Nah, kenapa? Karena udah filternya susah jadi guru sekolah minggu, untuk jadi perancang gampang. Syaratnya hanya satu. Udah guru sekolah minggu, aktif jadi guru sekolah minggu, boleh jadi perancang. Ya. Jadi yang dipilih ya itu lagi ya, karena yang aktif cuma segitu kan. Cuma sekitar 40 guru-guru sekolah minggu. Tapi yang guru sekolah minggu sudah berkomitmen menjaga kekudusan, saat teduh pribadi, ya, mengunjungi, memperhatikan, tadi persembahan persepuluhan harus ya, terus mengikuti pelatihan hari Jumat, terus ABC dan sebagainya ya. Keluarganya menjadi keluarga yang sakinah itu ya, sesuai dengan Alkitab ya. Itu mencerminkan, ya itu kan persyaratan di Titus ya. Harus orang pemimpin dari keluarga, karena kalau dia nggak bisa memimpin keluarga, bagaimana dia bisa memimpin jemaat? Jelas. Ya. Jadi semua kualifikasi itu menjadi syarat guru sekolah minggu, karena sudah dimuridkan sebagai kelas sekolah minggu, dia menjadi guru sekolah minggu, menjadi perancang. Akhirnya proses pemuridan itu jadi seperti apa? Gelas yang disusun gitu ya, tumpah dari atas semua tumpah ke bawah. Nah, jadi piramida betul ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi keteladanan sebagai pemimpin beres. Dulu waktu awal gebor sekolah minggu, ada perancang yang ikut sekolah minggu. Ya yang lain protes dong. Ya. Nah, ketika ini sudah disepakati, udah beres. Saya punya satu sayang memang, tapi ya itu pilihan ya. Jadi saya menceritakan ini supaya kita juga bersiap-siap gitu kan ya. Nggak semuanya itu indah-indah dan mulus-mulus. Ada satu anggota perancang, dia suatu kali karena mungkin capek mendengar saya gembar-gembor sekolah minggu, dia datang, Pak, kalau jadi gini, sebelum perancang, guru sekolah minggu, semua yang melayani di mimbar dan kelihatan pelayanannya, itu juga ada satu syarat, harus ikut sekolah minggu. Jadi singer, song leader, musik sekali ya, pemusik, usher juga termasuk harus ikut sekolah minggu, kalau nggak boleh. Kenapa? Karena gerakan tadi. Apa mas usher aja? Iya. Kalau nggak ya senyum apa? Usher itu kan menyambut, tapi juga punya mata. Udah ikut sekolah minggu belum? Kalau belum yuk tarik gitu loh. Jadi usher pun giliran, kelas dewasa wanita 1, kelas dewasa pria 1, semua bergilir. Pemusik juga sama, apalagi khotbahnya. Khotbahnya itu. Jadi semua memang lebay, tapi mau nggak mau itu, karena prinsip tadi apa? Semua gereja yang sehat jelas pertumbuhannya, semua dimuridkan di dalam sekolah minggu. Jadi ini bicara tentang movement, ya. Kelebayan, ya, ekstrim, semua jelas gereja bersama-sama untuk dimuridkan, dimulai dari para pemimpinnya. Kalau saya boleh pikir-pikir kembali ke belakang itu, rasanya yang menjadi salah satu kunci keberhasilan itu ketika para perancang yang mau diganti dan akan melayani rendah hati untuk bilang ya saya mau belajar buku bersama-sama. Kalau saya boleh refleksi pribadi, menurut saya itu menjadi salah satu kunci awal keberhasilan. Karena akhirnya semua bilang seperti Efesus 2, Filipi 2, menganggap yang lain lebih penting dari dirinya sendiri dengan melalui Kristus, mengosongkan diri, tidak mempertahankan hak yang harus dipertahankan. Karena yang duduk di perancang kayak tadi ya, bapak yang ratusan M proyeknya gitu ya, ada pengusaha, kita ada purchasing manager Alfamart seluruh Indonesia, ini masuk perancang juga gitu ya. Hebat-hebat semua orangnya, tapi mau merendahkan diri, mau belajar bersama-sama, jadi nangkep bersama-sama. Oke, berarti kita maju bersama-sama satu langkah
bersama-sama. Jadi movementnya terjadi. Nah, alignment itu masalah bagaimana kita mengarahkan setiap keputusan mengikuti kesejajaran gerakan. Ya. Jadi ketika misalnya ya ada kelas sekolah minggu, pemuda kan sukanya kegiatan outdoor ya. Pak, boleh nggak kami hiking? Saya tanyanya hiking mau ngapain? Naik gunung. Ya iya tahu hiking naik gunung gitu ya. Tujuan hiking mau ngapain gitu ya. Oke. Ya biar ada persekutuan lah. Oke, karena saya bilang begini. Tujuan ini akan menentukan. Kalau mau hiking untuk ibadah, berarti di atas harus ada ibadah supaya bisa melihat ciptaan Tuhan dan memuji Tuhan. Kalau hikingnya mau penjangkauan, berarti orang harus diundang. Ya. Kalau hikingnya mau melayani, ya berarti dari bawah sampai atas harus ngambil sampah. Kan mau melayani ya, merawat ciptaan Tuhan lah ya, ajarin tuh ya. Mau persekutuan silakan. Jadi tujuan itu menentukan. Kemudian dia bilang penjangkauan Pak, ya udah. Berarti 2 minggu harus promosi di Natal. Oke, jadi tapi kalau tujuannya hanya untuk hiking, nah gitu ya. Ibu BBI, Pak mau demo masak? Wah, nanti Bapak dapat masakannya, siap ya. Selalu siap. Terus tujuan mau masak apa? Tujuan mau demo masak apa? Ya supaya bisa masak Pak. Oke, sekarang kita definisikan. Kenapa kita mau demo masak atau mau masak tertentu kenapa? Kalau supaya ibu-ibu bisa masak lebih enak, sehingga bapak-bapak lebih senang, oke berarti kita fokus ke dalam. Siapa ibu-ibu yang bisa masak atau masakan yang enak, yuk kita hadir ya. Kalau mau penjangkauan, harus mengundang chef terkenal, supaya orang kita bisa undang. Ya, kita mau mengundang chef Cecep Koirudin, adiknya siapa? Rudi ya. Rudi, itu chef bukan ya? Atau siapa yang lagi terkenal kalau itu? Hah? Chef Juna ya. Kita mau panggil Chef Juno. Nah, siapa tahu orang bacanya Juna gitu kan ya. Loh, kok yang datang orangnya beda gitu ya. Kalau bisa Chef Juna dipanggil gitu ya. Supaya orang kenapa? Karena tujuannya bukan supaya belajar dari chefnya. Tujuannya untuk memanggil, menjangkau. Jadi harus promosi, harus ngajak orang yang belum percaya. Kalau enggak bukan penjangkauan. Tapi kalau tujuannya memang mau supaya berlatih, supaya bisa masak lebih enak, supaya bapak-bapaknya lebih betah di rumah, ya boleh. Berarti semua harus belajar masak, bukan demo masak aja. Karena dulu sempat seperti itu. Pak demo masak siap? Boleh. Ternyata ujung-ujungnya promosi jualan kompor sama wajan. Bilang aduh ini jualan di gereja berarti. Ujung-ujungnya ya jualannya tapi mau ini karena kompornya bisa menyerap panas lebih oke. Wah, jadi kan yang lain protes, Pak ini masa gereja dipakai buat jualan? Saya nggak tahu karena saya pikir hanya untuk mau masak gitu ya. Ternyata demo demo wajan gitu ya. Jadi serba salah karena tujuannya nggak jelas. Nah, alignment berbicara mau apa? Hiking mau apa? Ini mau apa? Pak kami mau buka kelas baru. Pasutri, kan gereja baptis jarang ya suami istri ya. Tujuannya apa? Ya, karena kami melihat banyak orang nganterin anak-anak untuk sekolah minggu, tapi mereka nongkrongnya di tempat bakso, batagor, siomay di depan Pak. Oh ya boleh pasti boleh. Ya dijangkau lah Pak Sutri. Kurikulumnya izin nggak sama dulu, nggak apa-apa. Tentang parenting dulu, tentang apa. Lama-lama sekarang udah terbiasa, salah satu yang paling banyak berkembang itu Pak Sutri. Dan mereka luar biasa berfungsinya ya. Gurunya hebat soalnya ya. Gurunya tadi yang ratusan miliar proyeknya itu ya. Karena dia benar-benar serius. Ya. Jadi termasuk ketika ada masalah pun mereka selesaikan sendiri. Sekarang jadi kalau kami pastoral itu di
minta tolong untuk menangani masalah kami itu, aduh, karena berarti sudah parah. Karena guru nggak bisa menangani. Kalau yang lain ditangani di guru. Jadi kami menangani berkunjung hanya yang belum ikut sekolah minggu sama penanganan yang tidak bisa ditangani oleh guru sekolah minggu. Ya. Kalau yang lain-lainnya beres di kelas-kelas. Puji Tuhan ya. Ada satu yang terlilit pinjol, mobilnya mau diambil. Hanya karena hutang 5 juta, saking dia putus asanya, ya udah BPKB-nya dijaminkan hanya untuk 5 juta. Mobil harganya berapa? Ya. Mobilnya Brio atau Mobilio atau apa ya, harganya 150 juta mungkin ya. Hanya untuk minjam 5 juta. Ya doa si yang kasih pinjam apa? Jangan balikin, jangan balikin, jangan balikin karena udah punya BPKB loh. Betul tidak dibalikin, batas waktu BPKB-nya sudah dipegang, diambil mobilnya. Satu preman. Ya jemaatnya ya udah mau gimana lagi. Saking putus asanya nggak bisa punya uang untuk makan, untuk pinjam 5 juta. Langsung dia sharing ke guru kelasnya. Saya diceritain aja, ini jadi kayak film itu bener. Terus gimana? Wah ya Pak, saya langsung koordinasi. Bapak ini informasi apa? Lokasi terakhir di mana? Jadi mereka melakukan pengejaran dan pencegatan. Dikejar, akhirnya di lampu merah ini tengah malam lagi. Pak, tunggu. Dibereskan dengan baik hati. Mereka udah punya backing tapi nggak dipakai ya. Akhirnya dikejar. Akhirnya ditebus 5 juta. Itu nggak bisa kan dia sudah lewat batas. Untungnya itu masih harinya belum lewat. Jadi berjam 11.50 berapa. Jadi kami berkejar waktu Pak. Akhirnya dilunasi 5 juta atau 10 juta ya lupa ya. Dilunasi, mobilnya ditarik lagi, terus dikasih uang ekstra lah karena dia kan tukang itunya ya, tukang preman ya. Kasih ekstra ini buat rokok. Kenapa kamu kasih buat rokok? Buat bakso kayak. Kasih uang rokok ya dah, apa-apa. Diamankan, mobilnya selamat, terus dikuatkan gimana caranya ini juga untuk bisa, itu semua terjadi di kelas sekolah minggu. Kalau dulu kan Pak Ardi ini ada kucingnya keponakan sakit tolong doakan gitu. Sekarang nggak ada lagi. Guyon tapi ya kira-kira seperti itulah ya. Nah jadi kira-kira itu yang terjadi ya. Alignment organisasi baru atau fungsi berjalan atau enggak. Semua disejajarkan, diselaraskan dalam satu gerakan. Gerakannya ini ya. Bagaimana dari ibadah bisa ke sekolah minggu, bisa kelompok pelayanan untuk menjangkau dunia. Sudah disejajarkan seperti itu. Ya. Kemudian fokus berbicara tentang berani berkata tidak dengan keterbukaan untuk mencari solusi. Pak kita mau ini. Ya, untuk apa? Kalau solusinya kalau tidak tercapai ya tidak. Ketika kami membangun, kalau misalnya ada yang pernah lihat YouTube-nya Gereja Baptis Pertama, dan dulu pernah ke Gereja Baptis Pertama itu kelihatannya gedung yang berbeda karena kita syutingnya bukan di ruang kebaktian utama. Nah jadi waktu itu ada kerinduan, bagus kerinduannya ya, mau merenovasi, kami punya gedung sekolah minggu itu di atasnya ada aula. Aulanya itu mau direnovasi supaya ada kebaktian anak muda, bisa menjangkau anak muda. Niatnya bagus. Tapi saya bilang, aduh, kalau renovasi itu saya paling gimana gitu, karena mikirin, aduh, 30% mau datang dari mana untuk misi gitu ya. Udah kadung ngomong kan 30%, jadi harus fokus 2/1 di situ. Terus ini gedung kalau direnovasi berapa habisnya gitu ya. Enggak lah. Terus akhirnya karena didesak-desak terus, ya oke lah, inilah kita tanya kepada yang akan melayani kaum mudanya. Mau nggak mereka punya wadah gedung yang direnovasi? Mau Pak. Terus saya tanya, tujuannya kamu mau renovasi gedung ini buat apa? Ya supaya bisa ibadahnya kan keren, nanti bandnya keren gitu ya. Kayak gereja lain Pak, kayak lighting pakai apa, sound systemnya bagus. Ya, tapi ketika itu terjadi mau buat apa? Mikir ya, dalam hatinya buat gaya-gayaan, tapi dia cukup pandai tidak berbicara untuk gaya-gayaan kan. Nah, namanya ibadah kan supaya kita bisa lebih
gaya ibadahnya bisa lebih bagus lah Pak gitu ya. Kita bisa menjangkau orang lebih banyak. Terus dicecer sampai dengan akhirnya ketemu bahwa renovasi itu supaya kita menjangkau orang lebih banyak lagi. Benar ya? Pakat semua kaum muda? Ya benar Pak, untuk menjangkau orang. Oke. Setelah itu beres, yang kedua, bagaimana kita menjangkau? Wah, banyak ide-ide munculan. Kita bisa ini, program ini, ada nonton bersama, ada macam-macam. Oke. Yang ketiga, setelah dijangkau mau diapain? Bengong, diapain ya? Sampai akhirnya ketemu, ya udah Pak, berarti kita harus memuridkan, kan visi-visi GBP memuridkan. Oh, pinter juga di jawabannya. Supaya di ACC gitu ya. Pinter juga ya. Oke. Tapi bener nggak itu ditanyain satu-satu? Siap memuridkan nggak? Kalau ada salah satu nggak siap memuridkan, kita nggak goal. Siap. Akhirnya semua siap. Ini para pemimpin PKMB-nya ya. Siap, oke. Kalau begitu, yuk kita persiapan untuk pemuritan. Jangan siap-siap untuk renovasi gedung, siap-siap untuk pemuritan. Masing-masing kalian harus menjadi pemurid. Nggak pernah Pak, oke. Selama 1 tahun, kami belajar setiap hari Sabtu, karena kan yang tadi udah beres, kumpul di gereja sebulan 2 kali ya. Kumpul di gereja untuk memuridkan anak-anak pemuda, pemimpin pemuda, dan mereka dipersiapkan, dibekali untuk menjadi pemurid. Nah, kalau kalian nggak siap, karena kalau Tuhan, kan saya pertanyaan, kalau Tuhan kasih yang kita minta, kita mau apain? Kan doanya kita mau menjangkau banyak orang datang dong. Kalau orang-orang muda datang, kalian mau ngapain? Pemuritan, yuk kita siapkan pemuritan. Sampai setelah kira-kira 8 bulan, 9 bulan, baru mulai pusing mikirin gimana caranya ngerenovasi gedung ini. Ya. Rapat perancang, duit cuma 75 juta yang bisa dialokasikan. Ya 75 juta baru dapat apa gitu ya, nggak bisa, semua mahal gitu ya. Ya nggak ada lagi, kita harus cari dana, oke, cari dana. Karena tujuannya sudah fix, mudah. Kita mau melakukan penjangkauan anak muda gini-gini. 75 juta, akhirnya 75 juta dihitung-hitung, yang pertama kami lakukan dari duit itu adalah soundproofing. Jadi kami bikin gedung padded wall. Jadi temboknya itu pakai ada kayak hotel empuk-empuknya supaya nggak bergema, ya. Nggak bergema, peredam ya. Oke, berapa? 57 juta. Aduh, habis duitnya. Tinggal 50 juta. Ya udah, persembahan khusus. 1 bulan persembahan khusus, 2 bulan persembahan khusus, kami hanya bisa mengumpulkan kira-kira 30 juta. Berarti sisa 25 juta, 50 juta. Apalagi duitnya ya. Ya udah, beli kursi. Karena nggak ada kursi, kita beli kursi. Hanya cukup buat beli kursi. Ketika kami mulai, jemaat banyak tanya, lagi ngapain sih? Kenapa mau ada persembahan khusus lagi? Kan kita udah kasih persembahan khusus untuk apa? Dijelasin, bukan saya yang jelaskan. Para pemuda silakan jelasin. Kami mau menjangkau Pak. Nanti dengan ibadah kontemporer itu teman-teman saya pasti mau. Terus setelah itu mau diapain? Karena kalau orang kritis, nanti setelah itu mau diapain? Kami muridkan Pak. Siapa yang muridkan? Kami, pemimpinnya siapa? Oh iya. Yaudah. Akhirnya kasih. Ya. Jadi dari modal 75 juta, ya, ini bukan apa-apa, ini berkat Tuhan ya. Banyak mujizat terjadi. Ada satu jemaat pertama nyumbang AC. Saya nyumbang AC. Gak usah lah, biar senang-senang nyumbangnya, duit aja buat misi. Nggak, saya mau nyumbang AC. Dia nyumbang AC. 3 AC, satunya 30 jutaan. 4 AC tambah lagi. 120 juta, satu orang nyumbang AC saja. Ya. Terus satu lagi juga nyumbang sound system. Pak Ardi, nanti ini mau sound system ini seperti apa? Ah udahlah yang ada aja kita pakai. Paling nambah 2 speaker. Nah, 1 speakernya mahal Pak. Nambah 2 speaker aja udah cukup lah. Wah jelek dong, udah keren-keren, ada apa, peredam segala. Udah saya sumbangin deh. Cobalah bikin aja. Saya dengar JBL bagus, udah cari aja mereknya JBL. Oke. Saya coba-coba susun yang paling murah. Ya masa semurah ini sih Pak? Revisi aja Pak yang lebih bagus. Dia coba revisi lebih bagus. Lama-lama dikasih. Ya. Lama-lama lumayan fantastis ya, jumlahnya. Tapi akhirnya dia punya kenalan dan kita bisa dapat diskon hampir 70%, 60% Pak ya.
dari yang itu, dan dia ngasih duitnya. Terus ada satu lagi, terus dia juga bilang, ini perlu displaynya nggak boleh LCD. Terus gimana sarannya? Ya udah kasih LED layar gitu. Dia kasih. Terakhir bapak-bapak udah agak tua, dia punyanya toko kain. Dia naik ke atas, Ardi ini saya lihat ada banyak pembangunan, ini mau buat apa? Dijelasin tentang mau menjangkau kaum muda dan sebagainya. Ya. Terus dia bilang, saya bisa lakukan apa ya? Ya Om, nggak apa-apa Om, doain aja Om. Ini kan udah berkat Tuhan sudah luar biasa ya. Dia pikir, dia ngeliat-ngeliat ke sana karena semua udah lengkap. Dia mau ngapain ya? Pak, saya punya kenalan teman baik itu adalah tukang karpet, pabrik karpet. Boleh nggak saya sumbang karpet? Oh salah Pak, ini kan cukup lah nggak usah pakai karpet. Karena saya mikir juga itu berapa meter buat karpet kan mahal. Udah nggak apa-apa, saya kirim orang saya besok ya. Dia kirim tukang, ukur berapa dimensinya. Besoknya lagi semua kursi diangkat, terpasang karpet. Ya. Satu hari selesai juga kaget, cepat banget ya. Kalau saya hitung-hitung, wah itu bisa 200 juta lebih gitu ya. Makanya kalau saya pribadi nggak sayang itu uangnya. Tapi dia mau memberikan. Udah beres. Terakhir itu dekat di lantai 3. Satu orang bapak lagi. Pak, ini lantai 3. Wah. Ini ibadah apa ini? Ini ibadah kaum muda Pak. Gitu ya. Kalau yang seperti saya, mantan kaum muda boleh nggak? Ini bapaknya udah 65-an, jalannya juga ada gini-gini ya. Janganlah Pak, Bapak di bawah aja, itu yang sama-sama teman-teman Bapak aja. Saya pengennya tuh goyang-goyang gitu loh Pak. Ya di bawah juga boleh goyang lah Pak. Gitu ya. Enggak. Saya mau nyumbang lift, boleh nggak? Nggak usah Pak, ini kan buat kebaktian kaum muda. Anak-anak muda biar naik tangga, biar nggak usah pakai. Terus tapi dia tahu jurusnya. Lah kalau Pak Iwan mau khotbah gimana? Nah, juga ya. Kita angkat Pak. Jangan dong. Tapi saya juga mau supaya saya bisa naik lift karena lutut saya sudah sakit, supaya saya nggak usah naik tangga gimana. Pokoknya dia maksa. Janganlah Pak, ini karena lift kan lumayan ya. Nggak apa-apa. Dari satu orang. Ada orang nyumbang buat lift aja dikembalikan. Nggak boleh Pak. Pokoknya saya bereskan semua satu lift. Dia bereskan satu lift. Nah, itu penyediaan Tuhan yang luar biasa ya. Nah, ketika kita melihat ke sini, pengambilan keputusan apakah kita memulai ibadah kontemporer, kami praktekkan ini. Ibadah kontemporernya untuk apa? Ya. Untungnya sih para pemimpin pemuda itu sering dengerin ini juga ya. Akhirnya tujuannya ini, untuk ini Pak, dalam ibadah terpancarkan supaya bisa dimuridkan. Nanti kita mission trip, nanti kita apa untuk menjangkau pemuda yang lain. Oh ya udah, kuncinya cuma ini. Nah sehingga terjadilah satu kesejajaran, ya, fokus. Kalau tidak, tujuannya tidak jelas dan tidak untuk yang visi-visi gereja, enggak akan lakukan. Banyak program yang sudah ditolak karena tidak nyambung sama ini. Itu fokus ya. Nah akhirnya ini proses yang terjadi. Oke, sebelum ada pertanyaan saya singkat saja, saya jelaskan sedikit lagi perkembangan setelah itu. Kalau dilihat sederhana, kalau begini kelihatannya berarti gereja pertama hanya punya 3 kegiatan. Ibadah, sekolah minggu, dan kelompok pelayanan. Iya dan tidak. Kami hanya punya 3 panitia yang punya masa dan punya acara. Itunya benar. Kegiatannya sekarang lebih banyak daripada dulu. Berarti kompleks dong? Enggak. Prosesnya tetap orang yang datang ibadah dibawa ke sekolah minggu, dimuridkan di sekolah minggu untuk melayani. Nah waktu melayani untuk menjangkau dunia macam-macam. Ya, jadi kami pakai karena sudah semakin kompleks, maksudnya semakin banyak ya. Prosesnya sederhana, semakin banyak akhirnya yang dilakukan. Jadi kami pakai yang kita sebut ekosistem ya. Ekosistem itu adalah setiap kegiatan harus didefinisikan mau dipakai untuk apa. Jadi kalau coba dipetakan kegiatan gereja pertama tuh rumit seperti ini ya. Rumit dalam arti banyak, tetapi orang yang melayani semua sudah mengikuti proses ya ibadah, sekolah minggu, diperlengkapi
dengan satu keselarasan, kesejajaran dan fokus, dan akhirnya bisa melakukan banyak macam-macam ini. Misalnya ya, kita untuk penjangkauan yang kaum muda tadi itu, yang kontemporer itu kami sebutnya Impact Discipleship Communities, komunitas pemuritan yang berdampak. Jadi untuk branding ya, brandingnya seperti itu ya. Nah, gereja lokalnya apa? Ya ada pendidikan gereja, mereka mengikuti pendidikan gereja, ada pendidikan misi, mereka ikuti ya. Kemudian 3 ini sebenarnya ibadah, pemuritan, dan ini ibadah, pemuritan, dan pengutusan. Ya, supaya sudah di ibadah ini dibawa ke pelayanan di keluar gereja. Yang tradisional itu ada ibadah yang menjangkau sekolah minggu, kelompok-kelompok pelayanan, kan ini 3. Nah, di sini terbentuk jaring-jaringan yang baru. Kita arahkan mereka untuk melihat orang-orang miskin, kaum yang termarginal. Kita arahkan mereka untuk jaringan vokasi ya. Perkumpulan apa. Memang semuanya ada yang sudah jalan, ada yang nggak jalan lagi, tapi minimal sudah mencoba untuk melakukan dalam sebuah ekosistem. Marketplace ministry ya, lagi didorong, lagi dipersiapkan. Udah jangan terlalu banyak di sini pun, di luar pun sebagai apa kalian menjangkau. Yaitu ini rancangannya ya. Termasuk nanti misi, termasuk sampai kepada dalam misi bagaimana semua ini bisa terjadi ya. Kemitraan strategis ini sudah dijalankan, platform development. Kami sedang mempersiapkan utusan Injil yang di Aceh itu punya platform yang jelas. Mereka sekarang berjualan, jadi mereka bikin sirup sama sabun. Karena sudah dilatih bikin sirup dan sabun, sekarang ke warung-warung jualan sirup dan sabun yang dibikin sendiri. Lama-lama yang jualan juga ditanya ini dapat dari mana, kami bikin sendiri. Nanti mereka akan mengajarkan yang punya warung itu untuk membuat sendiri. Secara bisnis itu model bisnis yang bodoh ya. Kalau pembeli diajarin cara buat, ya berarti bodoh kan? Gak bakal beli dari kita dong. Tapi kan tujuannya bukan untuk itu, tujuannya untuk membangun hubungan sambil diajarin cara bikin. Mereka juga bertanya, Pak, kalau kami yang membuat kan Bapak rugi. Ya, karena kami mengasihi. Jadi supaya ujung-ujungnya Injil bisa diberitakan, karena itu adalah yang tutup sekali bahkan oposisi terhadap kekristenan. Nah, jadi itu seperti itu ya. Jadi untuk ini nggak mungkin ada dari pendeta-pendeta nggak bisa membekali. Saya nggak bisa bikin sabun. Bisanya beli sabun dan pakai sabun ya. Jadi bagaimana ini semuanya sedang dikerjakan untuk utusan Injil untuk apa? Tapi polanya adalah bagaimana terbentuk komunitas-komunitas ya, yang akan bertumbuh di mana-mana sesuai dengan profesinya atau dan apa-apanya. Kita mau dorong keluar ya. Nah, kami terhambat sedikit karena COVID, jadi ini sekarang sedang digencarkan lagi. Beberapa masih jalan ya. Kalau yang tradisional ya sama ya. Pelayanan gereja luar itu ada vision trip, plan sosial, pelatihan. Kemudian diperlengkapinya untuk menjadi utusan, nanti untuk menjadi pos PI cabang sampai ke ujung-ujung bumi ya. Nah itu yang kami gunakan untuk mengatur pemberdayaan semua gereja yang sudah berproses mengarah ke satu saat. Jadi ya ini supaya dilihat aja lah kalau nggak terlalu gitu ya. Nah yang kedua ini tentang ekosistem yang kami pakai untuk pelayanan misi. Di pelayanan misi kami pakai pola karena tadi ingat ya di sesi yang paling pertama gereja ada karena ingat gereja ada untuk tujuan gereja apa? Ya, menjalankan amanat agung Kristus ya. Jadi ingat, satu-satunya lembaga yang Yesus dirikan adalah gereja. Jadi rencana penebusan Allah, misi global, misinya Allah di dunia ini hanya dapat dilakukan melalui gereja lokal yang isinya adalah kita. Itu harus dipahami. Nah, yang kami bangun di dalam gereja lokal juga sama. Jadi misi kami pakai pola Kisah Para Rasul 8, ada Yerusalem dan ujung bumi. Yerusalem kami sebut, jadi lihat bacanya di sini ya. Melalui proses organisasi gereja, melalui proses orang ibadah ke sekolah minggu dan kelompok pelayanan. Ya. Nextnya apa? Kita mengutus utusan-utusan Injil dalam misi Allah
ya, diberdayakan, dilatih kan, mengutus supaya kesini, ya. Jadi Yerusalem kami sebut tuh gereja setempat aja. Kami punya sekolah, ini lahan misi kita jangkau. Tapi pelayanan Yerusalem. Polanya sekolah minggu. Ya, kalau sekolah minggu, kalau zaman dulu masih ingat ya, harus ngisi-ngisi kan kartu tamu, kartu kehadiran. Harus ngisi kartu induknya warnanya kuning, itu ada data keluarga. Kakaknya siapa, adiknya siapa, orang tuanya siapa, udah ke gereja itu belum. Untuk apa kartu itu? Supaya guru-guru sholat juga bisa berkunjung, pakai data dari kartu itu. Ya. Nah jadi konsepnya sama, jadi dari sekolah minggu, ya, jadi ini yang sudah ikut gereja, kita bisa jangkau, tamu simpatisan acara gereja, kita mengadakan acara gereja, orang datang, kita follow up. Itu namanya pelayanan Yerusalem. Pelayanan Yudea adalah pelayanan-pelayanan yang di dalam tanda kutip kantong Kristen. Ya. Jadi misalnya pos PI yang ada di Simalingka itu di Medan, ya. Menjangkaunya orang-orang Kristen nominal, orang-orang Kristen KTP. Ya. Di Sumba juga begitu ya, karena ada Kristen kategorinya ya. Di Mamasa juga begitu ya. Di di Kaltim juga begitu ya. Kami punya yayasan yang di Sumba juga sama. Ya. Nah, Samaria adalah lintas budaya. Berarti yang lintas budaya termasuk daerah-daerah kantong-kantong Islam yang kami utus ya untuk menjangkau Samaria karena itu beda budaya. Jadi yang ada di Klut itu ada di Aceh, Singkil Aceh, Garut, Sunda. Jadi suku-sukunya ada di situ ya. Melabu itu jemaat sukunya anak Jami itu suku di Aceh juga. Duano itu suku di Jambi, Riau. Melayu Deli, ya, suku Melayu. Kalau di cabang Petra itu ya campur antara menjangkau Samaria sama menjangkau orang-orang di sekitar Medan ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, termasuk di dalam gereja kita ada 3 hal yang kami lakukan. Itu jemaat yang sudah diproses bergereja dibekali untuk menjangkau Samaria, orang-orang yang berbeda. Ya. Jadi misalnya bakti sosial. Kami setiap tahun rutin itu mengadakan dulu sebelum COVID 2 bakti sosial, sekarang satu kali 1 tahun. Ya. Bakti sosial pengobatan gratis. Ya. Dulu dalam pengobatan gratis itu orang datang diperiksa pulang. Lama-lama kami berpikir kalau bakti sosial orang cuma datang dan diperiksa dan pulang terus buat apa? Akhirnya ya kita deal-dealan ya, kong kali kong. Setelah diperiksa itu sengaja dilama-lamain. Apotekernya saya kasih target. Kalau kalian kerja di apotek, kalau satu resep masuk, target berapa menit obat keluar? Wah, SOP-nya di bawah 3 menit, Pak. Oke, sekarang saya rubah ya. Harus paling cepat 10 menit. Kalau enggak nilai kinerjanya sedikit. Kenapa? Orang yang nunggu obat itu kan harus nunggu. Tim penjangkaunya sudah beredar, ngajak ngomong. Kalau nggak baru ngomong, Pak namanya siapa? Ya. Bapak Budi silakan mengambil. Oh maaf Pak saya ngambil obat. Makasih pulang. Kedua, Pak sakitnya apa Pak? Saya tuh pusing. Bapak Dwi silakan ambil. Dia langsung ngambil. Ya kapan ngobrolnya? Alhamdulillah nggak efektif. Ayo kita ya. Kinerja. Jadi yang apotek itu kinerja kalian lebih bagus kalau keluarnya lebih lama. Jadi waktu mereka ke sana, saya datang bikin kopi. Ya kopi dulu ngopi gitu ya. Terus resep acak-acakin gitu ya. Pak jangan Pak, kami udah punya sistem. Nah nggak apa-apa lah nanti bisa cari lagi gitu ya. Sengaja supaya lama-lama. Ini memang ini lebay, tapi supaya tujuannya nangkep. Ibu-ibu yang menyiapkan snack, orang yang datang baksos untuk bisa di situ dilayani dapat snack. Dulu praktisnya aja Pak, beli gorengan aja beres. Gorengan nanti sakit tenggorokan, nanti balik lagi besok ke dokter. Akhirnya kami suruh apa? Oke, tolong bikin
bubur yang panasnya mendidih, segala macam bubur. Coba daftarkan bubur apa aja. Oke, bubur kacang hijau, ya yang panas ya. Bubur ketan hitam, jangan, karena ketan hitam nggak ada kuahnya, nggak bisa panas. Bubur Manado, boleh. Kirim dulu bahasa ya. Bubur Manado yang mendidih ya. Oke, bubur apa lagi? Semua jenis bubur yang panas-panas disajikan. Pas menyajikan, Pak hati-hati ya panas ya. Oke, pasien tim penjangkaunya datang ya. Ya Pak sakit apa ini? Jadi ngobrol. Bapaknya kan juga mau minum juga. Masih panas. Jadi lama, minimal 15 menit belum dia makan. Tim penyiap teh bilang mendidih dan tulis awas panas gitu ya. Pokoknya lebay lah itu. Mereka udah pusing sama saya. Lebay gitu ya. Tapi supaya perlu yang lebay supaya tujuannya nangkep. Tujuan kita mengadakan bakti sosial bukan mengobati orang yang sakit. Fungsi pengobatan orang sakit puskesmas gratis kok sekarang pakai BPJS. Tujuannya adalah supaya melalui kita mengobati yang sakit, Injil bisa diberitakan. Nah, saya lebaynya ilmu lebayologinya gitu aja ya, supaya nangkep gitu aja ya. Jadi kami melakukan seperti itu, baksos, supaya tahu bahwa ini adalah untuk penjangkauan. Ya, kaum tunarungu juga sama, tiba-tiba datang kelompok tunarungu, pelatihan jahit juga sama. Ibu-ibu dari tetangga dilatih di dalam gedung gereja untuk bisa menjahit, pemberdayaan supaya nanti mereka bisa punya penghasilan di gedung gereja. Karena fasilitas mesin jahitnya semua di dalam gereja. Ya, jadi kira-kira seperti itu sebagai contoh aja, dan langkah-langkahnya seperti itu. Maksudnya sudah lagi tapi nggak apa-apa lah. Tapi kira-kira ini satu penutupnya aja ya. Kenapa kita mau menyederhanakan gereja kita sebagaimana tesis yang dibuat di dalam buku itu, bahwa gereja yang sehat memiliki rencana pemuritan yang jelas. Ya, saya tahu nih sharingnya banyak banget gitu ya. Dan kalau mau calling kapan aja boleh. Handphone saya nyala 24 jam, tapi belum tentu dibalasnya 24 jam. Harus menunggu 24 jam. Tapi anytime bisa calling kita janjian, kalau mau ngobrol-ngobrol boleh. Kontak Pendeta Iwan, Pendeta Is, karena kami menjalankan perjalanan yang sama. Ya, jadi jawabannya pasti sama. Tapi ujung-ujungnya, kalau kita ingat gereja ada di dalam rancangan besar misi penyelamatan Tuhan untuk mendamaikan manusia dengan dirinya melalui Yesus Kristus, tugas itu dipercayakan kepada kita supaya terjadi pemulihan ibadah kepada Tuhan yang terjadi di setiap bangsa dan suku bangsa. Semua itu akan terjadi kalau gereja lokal punya rencana pemuritan yang jelas, sehingga rancangan tadi ini dapat terjadi, bahwa kita adalah gereja lokal, alat satu-satunya yang Yesus Kristus sendiri dirikan untuk menjalankan rancangan penebusan Allah, menyelamatkan seluruh bangsa dan suku bangsa. Terima kasih. Haleluya. Boleh tepuk tangan. Nah, kalau ada pertanyaan, nggak tahu waktunya memungkinkan nggak, tapi kalau ada pertanyaan boleh. Kami sangat diberkati Pak Pendeta dari sharing Gereja Pertama Bandung, bagaimana bertransformasi, memfokuskan kepada penjangkauan dan pemuritan, dan kreativitas dan mujizat Tuhan begitu nyata terjadi ya. Kita percaya juga itu juga yang Tuhan mau bawa kepada gereja kita. Amin ya Bapak Ibu ya. Semangat memuridkan dan menjangkau ya. Memang apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta itu adalah contoh dan garis besar, dan kita bisa bertransformasi sesuai dengan pimpinan Roh Kudus ya. Tapi memang Pak Pendeta waktunya terlalu singkat. Karena tidak terasa udah jam 1 ya. Mungkin Bapak Ibu kepingin bertanya, tapi nanti mungkin kalau mau bertanya boleh kali ya Pak Pendeta ya. 5-10 menit lagi, belum terlalu lapar ya Pak ya. Dicek aja dari wajah kami. Iya.
Ya, Mungkin boleh satu dua pertanyaan aja ya. Satu dua pertanyaan saya sebisa mungkin jawab singkat-singkatnya. ya Pak Pendeta, mungkin dari saya dulu Pendeta, Oke. mungkin nanti dari yang lain. Bagaimana menjangkau memuridkan itu terjadi di sekolah minggu Pak Pendeta? Karena tadi kan bahannya dari khotbah hari Minggu ya. Lalu saya melihat bagaimana ada orang-orang yang begitu mendapatkan perhatian, motivasi ketika pinjol gitu ya. Berarti kan ada proses pemuritan di dalamnya, ada orang-orang yang memperhatikan dan diperhatikan, ada orang-orang yang dijangkau dan menjangkau. Nah itu seperti apa Pak Pendeta? Oke, ketika kita sadar sekolah minggu dan guru sekolah minggu semua sadar bahwa sekolah minggu lah dalam tanda kutip mesin pemuritan terjadi di sekolah minggu, pengembangan yang dilakukan sekolah minggu semua bertujuannya untuk itu. Jadi salah satu contohnya kami ajarkan guru-guru sekolah minggu, kami sebutnya nggak guru tapi gembala, gembala kelas. Gembala kelas. Nah gembala kami ajarkan bagaimana menjadi gembala di dalam kelas, ya harus menjadi guru, harus menjadi penjangkau, dan harus menjadi pelayan. Ya, jadi fungsi kelas sekolah minggu adalah belajar Alkitab, menjangkau, dan melayani. Ya. Nah, jadi ketika sudah siap melayani, masuk kepada lingkaran ketiga, diperlengkapi untuk melayani. Nah, jadi tugas guru-guru sekolah minggu kami bagi guru sekolah minggu jadi guru sekolah minggu menjadi gembala kelas, dan misalnya di sini ada 10 orang, ya. Saya gurunya, ini ada 10 orang. Yang kami lakukan setiap orang dibagi, 10 bisa bagi 3. Punya care group. Nah, ketua care group itu seperti gembala kecil. Misalnya 1, 2, 3. Ya. Bapak ini memperhatikan 3 orang, Bapak ini memperhatikan 3 orang, Bapak ini memperhatikan 3 orang. Saya memperhatikan 3 orang ini aja. Nah, gitu aja. Ya. Nah, jadi menggembalakan, kemudian ini kan tadi fungsinya menggembalakan belajar Alkitab, mengajarkan juga menjangkau. Iya. Siapa yang bisa dijangkau, siapa yang bisa dijangkau, bawah ke bawah ke bawah. Jadi yang kami lakukan sebetulnya seperti gambaran piramida, piramida gelas tadi ya. Kalau di kawinan kan sekarang udah gak zaman ya. Iya. Yang anggur dari atas kan tumpah. Nah sebagai perancang gereja yang dirancang gimana supaya piramida ini jadi. Siapa ditancapkan di mana, siapa dimuridkan oleh siapa muridkan siapa. Jadi multi level gitu. Ya, multi level seperti itulah. Bisa disebutkan seperti itu. Jadi pemuritan selalu terjadi. Ketua sekolah minggu, saya memuridkannya koordinator kelompok usia. Koordinator kelompok usia memuridkan guru-guru sekolah minggu. Guru-guru sekolah minggu memuridkan kelompok kecil di dalam kelas sekolah minggu. Melalui ketua-ketua care group. Jadi terstruktur ya Pendeta. Ya. Wah, luar biasa. Terima kasih Pendeta. Silakan Bapak tadi mau bertanya Pak. Ya, Puji Tuhan, ya, kalau kesempatannya masih ada ya, untuk menyingkat waktu, gereja bukan hanya sehat, kan juga gereja harus maju. Dalam arti dari gereja maju itu juga harus ada memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya yang nggak semua orang jemaat kita itu bekerja. Paling tidak dia punya penghasilan lewat usahanya, entah cara bikin bakso, cara bikin sabun, cara bikin apa. Karena kita mengantisipasi ke depannya itu ekonomi sudah makin kompleks lah istilahnya. Nah itu kali itu. Apakah ini masuk daripada bagian gereja sehat dan gereja maju? Itu contoh ya kegiatan penambahan. Ya, makasih Pak. Jadi makanya kita lihat tadi ekosistem kompleks banget ya. Kalau belum awal melihat ekosistem itu pusing. Tapi ekosistem tadi jadi karena proses yang sederhana jadi. Produknya seperti itu. Jadi kalau misalnya hanya ngelihat kalender gereja, itu banyak sekali kegiatan. Kami ada kelas wirausaha ada. Terus pendampingan wirausaha ada. Kami punya dosen ekonomi dekan Parahit, itu dekannya, jadi dekan ekonominya dia di mata dia memberi untuk UMKM untuk bagaimana pemodalan dan sebagainya. Ya. Pelatihan PI macam-macam juga ada, pelatihan PI mau mau 3 saja, mau
buku tempat atas semua pengertian juga ada. Nah, tetapi yang menolong untuk semua di dalam suatu proses adalah kita pakai yang 3 lingkaran tadi. 3 lingkaran tadi ya. Yerusalem. Jadi bukan yang ibadah, sekolah minggu atau, nah ini peletakannya di mana? Sehingga ketika pelatihan wirausaha jelas tujuannya untuk apa. Nah, bedanya di situ aja. Tapi kalau melihat dari luar itu, wah ini kok gereja banyak banget kegiatan. Tapi kegiatan itu bukan direncanakan karena program perencanaan gereja, tetapi kebutuhan yang dibutuhkan oleh jemaat. Ya, kira-kira begitu. Ya, betul ya. Jadi bisa terjadi dua-duanya ya. Tapi fokus kita gereja tetap dalam pembekalan itu jadi pemuritan. Ya. Pembekalan guru sekolah minggu juga ada ya. Pembekalan mengajar juga ada. Jadi semuanya pokoknya ada training-training banyak juga. Ya. Cuma tujuannya untuk terus mencapai visi misi tadi. Ya. Makasih Pak. Baik, terima kasih. Dari sini satu lagi, silakan Bapak Ibu dari sebelah kiri. Ada yang mau bertanya? Kak Dea, mau tanya Kak Dea? Iya. Jelas. Ya. Jelas atau bablas? Pak Hulman, ya Pak Hulman. Aplikasinya katanya Pak. Oh, aplikasinya. Iya, betul ya. Nah, jadi kesaksian dari Baptis Pengharapan Surabaya. Saya sharing tentang Symbol Church ini mungkin 4 tahun yang lalu di Kediri di Surabaya untuk BPD Surabaya. Setelah itu Pendeta Dwi Hari sekarang adalah ketua kependetaan itu datang, Pak kami mau belajar. Ya. Wah itu luar biasa ya. Seorang gembala mau dengan rendah hati belajar dari gereja lain. Walaupun kita satu keluarga itu luar biasa ya. Akhirnya mereka belajar. Kami ke sana, saya ke sana dengan Pendeta Iwan dan panitia perancang setengahnya. Sharing tentang ini, sharing prosesnya, dan dia berkomitmen menjalankan. Dan yang dijalankan juga termasuk prosesnya, bukan pengennya seperti akhirnya. Jadi betul-betul dijalankan. Yang pertama, Gereja Baptis Pengharapan itu berkomitmen semua calon perancang dan semua guru sekolah minggu harus membaca dan presentasi. Dan mereka melakukan, komit. Lakukan. Kemudian mereka juga tanda tangan kalau nggak ikut pelatihan diminta mengundurkan diri. Ya, gitu. Ya, ada juga yang mengundurkan diri ya. Tapi dijalankan. Terus kemudian mereka mulai menyusun, untuk inspirasi dari gereja sederhana itu apa yang mau dijalankan oleh Gereja Baptis Pengharapan. Ya, kebetulan mereka juga memilih sekolah minggu. Jadi ibadah sekolah minggu, tapi yang ketiganya dia nggak sebut kelompok pelayanan, tapi disebutnya apa gitu saya lupa. Tapi esensinya sama lah seperti kelompok pelayanan. Jadi ada tiga organisasi seperti itu, semua digiring proses yang sama. Nah jadi yang terjadi di sana saya lihat yang berhasil dilakukan adalah membentuk piramida tadi. Pendeta mengembalakan, memuridkan sekian kelompok memuridkan kelompok lain. Makin lama makin turun sampai hampir semua jemaat yang hadir semua terlibat dalam pemuritan. Itu luar biasa. Bahkan secara presentasi mereka majunya lebih besar dari kami gitu ya. Secara persentasenya ya. Jalankan. Dan itulah bukti tanda gereja yang sehat ketika memuridkan ya Pendeta. Ya betul ya. Puji Tuhan, kita kasih tepuk tangan sekali lagi. Nanti mungkin satu. Bagaimana kalau hal ini dipraktekkan dalam komunitas misalkan gereja perintis? Persis sama, karena yang dijalankan adalah prosesnya. Pokoknya utusan Injil kami pun kami pakai hal yang sama, kacamatanya sama. Yang mau di PI siapa? Setelah di PI, ya kan harapannya ada orang percaya dong. Setelah percaya mau diapain? Udah ada rencana belum untuk memuridkan? Dimuridkan. Setelah dimuridkan mau diapain? Dilatih, diajar untuk melayani. Udah gitu aja. Dalam praktek di lapangan ini kan berbeda. Kalau kita di namanya
kalau bicara perintis itu kan sangat terbatas minim sekali. Betul. Itu bagaimana cara? Nah, jadi sekolah minggu itu kan pemuritan, ya. Pemuritan itu terjadi bisa di mana-mana, ya. Karena di gereja yang sudah mapan punya fasilitasnya bisa di sini. Tapi kalau enggak pun nggak usah di gedung nggak apa-apa. Kayak tadi saya cerita 40% dari kelas sekolah minggu kami ada di luar gereja. Dan tidak harus hari Minggu. Dan tidak harus hari Minggu. Hanya namanya kita sebut sekolah minggu. Tadi saya share sedikit di Gereja Baptis Indonesia Gedung Mundu Semarang ya. Mereka pakai pola cell group atau dari Korea namanya Mokjang ya. Waktu itu pendeta Anang tanya, Pak, kami mau belajar tentang sekolah minggu, boleh nggak? Oh iya pasti boleh, kita sharing-sharing. Gimana ada kerinduan pendeta Anang mau sekolah minggunya itu maju. Terus waktu saya coba ceritakan struktur gereja, oh yang diceritakan tentang Mokjang yaitu cell group ya. Terus saran saya bilang, Pak, kalau begitu jangan, kalau Bapak mau sekolah minggunya maju, tiadakan sekolah minggu. Kenapa? Sekolah minggu dimasukin dalam Mokjang. Supaya gereja, jemaat yang hadir ibadah, orang yang dijangkau, digerakannya hanya satu, ke Mokjang, udah. Kalau ada dua nanti setengah ke Mokjang, setengah ke sekolah minggu. Pengennya kan ini bertumbuh. Lama-lama ada proses apa? Kambium, pengennya nanti ini bertumbuh. Ada 3 organisasi, satu jemaat dibagi 3, bingung. Yang muda ada satu jemaat mau ngapain? Nah jadi mau namanya sekolah minggu, Mokjang, sel group, KPW, ya, sama saja. CM3, persekutuan, KPW. M3, yang penting pemuritan pendeta ya. C3, P3, bukan itu. Terus itu semua adalah proses pemuritan. Ya. Jadi setiap orang jangkau harus dimuridkan. Itu adalah esensinya. Ya. Gitu kira-kira. Ya. Baik, kita kasih aplaus terbaik ya untuk hambanya. Ya. Ya, kita percaya semua kita diberkati. Dan saya percaya melihat semangat-semangat luar biasa ya. Nggak nyesal ya ikut acara ini ya. Saya bersyukur buat perancang-perancang yang komitmen juga, dan kita berdoa lewat ini kita semua makin mantap dalam memenuhi amanat agung Tuhan, menjangkau dan memuridkan. Saya ajak kita untuk berdiri, kita tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita naikkan syukur kepada Tuhan karena Dia mempercayakan kita pekerjaan yang besar, bahwa hanya lewat gereja pekerjaan Tuhan, visi Tuhan, amanat agung Tuhan akan dilaksanakan ya melalui saudara dan saya. Mari kita mengucap syukur karena hari ini Tuhan juga membekali kita, memperlengkapi kita, sehingga kita punya pandangan yang baru. Kita punya kerinduan untuk terus bertransformasi, untuk menjangkau dan memuridkan jiwa-jiwa. Kita mengucap syukur buat orang-orang yang duduk samping kiri dan kanan kita. Kita mengucap syukur buat pembicara, hambanya yang Tuhan sudah hantarkan dari Bandung. Mari angkat suaramu, mengucap syukur di hadapan Tuhan. Glory, glory hanya bagi Engkau Tuhan. Kami memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Karena sampai hari ini anugerah-Mu tetap berkelanjutan dan terus terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Engkau sedang mempersiapkan kami untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih dahsyat, lebih besar lagi. Nyata karya-Mu, nyata penyertaan-Mu Tuhan, lewat kehidupan kami, lewat gereja kami. Kami rindu Tuhan, banyak jiwa-jiwa dijangkau dan dimuridkan. Kami rindu terus bermultiplikasi, baik secara pribadi, baik juga bersama-sama dengan gereja-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang bekerja, Engkau yang memakaikan, Engkau yang meneguhkan, Engkau yang melengkapi kami lewat seminar hari ini Tuhan. Bersyukur buat hamba-Mu, bersyukur Tuhan buat anak-anak Tuhan yang duduk bersama-sama dengan kami pada kesempatan siang hari ini. Pakailah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu
Kami mengucap syukur Tuhan sekali lagi, oleh karena kebaikan-Mu hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat kebenaran-Mu, untuk kami melihat, untuk kami menerima tuntunan Tuhan, untuk kami melihat, merasakan bagaimana Tuhan membawa kami kepada level iman, level pelayanan yang lebih lagi Tuhan. Kami rindu penuaian, kami rindu jiwa-jiwa baru, kami rindu Tuhan pekerjaan karya-Mu Tuhan semakin nyata di tengah-tengah gereja kami, keluarga kami, hidup kami Tuhan. Supaya lewat ini semua Tuhan, kami sungguh-sungguh boleh Bapa menyatakan kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan. Kami ucap syukur buat hamba-Mu yang sudah memfasilitasi kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan curahan kuasa urapan Roh Kudus-Mu Tuhan makin melimpah atas hidupnya dan keluarganya. Kami secara khusus berdoa buat setiap kami, itu secara khusus perancang dan hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu terus menuntun kami, Roh-Mu terus mengajari kami, Roh-Mu terus membawa kami Tuhan kepada maksud-maksud Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus KKR nanti malam penuh dengan lawatan Tuhan. Segala sesuatunya dalam kuasa Tuhan. Kau mengantarkan setiap jemaat-jemaat-Mu, bahkan VIP hadir dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Sehingga lewat pelayanan hamba-Mu malam hari ini Tuhan, nyata karya Tuhan yang mentransformasi, yang membawa kesembuhan, membawa pemulihan, membawa kebangkitan buat setiap jiwa-jiwa yang hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sempurnakan doa kami Tuhan. Kami akhiri seminar hari ini dalam satu nama yang indah, nama yang hebat, nama yang membebaskan kami, nama yang kami tinggikan lebih dari apapun, Yesus Kristus Tuhan dan Raja kami. Kami sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan foto setelah ini, lalu kita akan makan apa adanya. Mohon kesediaan Pak Pendeta Dwikur mimpin kita Pak, doa makan. Bapak Ibu siap-siap, kita habis doa kita foto di depan ya. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa yang dikasihi dalam Kristus Yesus Tuhan, puji syukur kami naikkan kepadamu buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh belajar pada saat ini Tuhan, di mana Engkau pakai Bapak Pendeta Ardi Wiryadinata untuk menolong kami. Satu kesempatan yang indah di mana kami ingin terus menjadi gereja yang seperti Engkau kehendaki Tuhan. Bapak, sebentar kami akan menikmati makanan yang sudah disiapkan oleh jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Paboton. Kiranya Engkau akan sucikan, kuduskan makanan ini menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Sementara kami akan pulang setelah makan, biarlah Tuhan menyertai, melindungi, sehingga kami boleh sampai di rumah dengan selamat, tak kurang satu apapun. Untuk kegiatan kami selanjutnya juga berdoa untuk KKR di hari pertama di Paboton ini nanti malam. Tuhan kiranya akan menyertai, Roh Kudus-Mu akan berbicara melalui hamba-Mu Pendeta Ardi, dan jemaat Tuhan akan menyiapkan diri untuk